kana minal musyrikin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau cek suara saya, cek sound. Apakah suara saya terdengar semuanya? Teman-teman? Jelas? Jelas. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian Allah muliakan. Di hari kedua Ramadan, semoga Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang berkah buat kita semuanya. Udah. Semoga Ramadan ini akan menjadi. Suaranya udah nggak bisa digedein lagi. Ini siapa ya? Yang suaranya masuk ya? Gimana makanya? Tolong sini, ya kedengeran ininya. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Ibu, kalau nanti misalnya masih ada trouble, berkenan di mute dulu suaranya, biar kita fokus kepada perbincangan kita siang hari ini, Bu ya. Baik, teman-teman sekalian Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah di hari kedua Ramadan ini kita diberikan kesehatan, ya. Kita diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan. Semoga bagian dari keberkahan Ramadan ya, yang kita sempat doa ya. Kita sempat doa di saat Rajab atau Sya'ban ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta pada Allah supaya diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah kemarin setelah sidang isbat 1 Maret persis seperti 1 Ramadan. Jadi dan luar biasanya salah satu keberkahan yang Allah berikan biasanya dari hisab dengan ru'yah berbeda, dan kita bersyukur ya hisabnya dari saudara kita dari Muhammadiyah ternyata bersama dengan ru'yah yang dilakukan oleh pemerintah yang juga dari Nahdlatul Ulama juga sama. Semoga ini bagian dari awal keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Teman-teman sekalian Allah muliakan, bagian dari spirit ini yang kita ingin, kenapa hari ini kita coba ikhtiarkan untuk terus menyampaikan. Karena kalau kita kemarin sampaikan, kalau kita datang ke Baitullah dengan spirit labbaik Allahumma labbaik, gitu ya. Kita datang ke Baitullah dengan satu ungkapan yang merasakan kita sangat dekat dengan Allah. Dengan labbaik, ya Allahumma labbaik, ya Allah aku datang, ya Allah. Gitu ya. Karena ada Ka'bah di sana, sehingga kita datang ke sana. Dan bagaimana dengan Ramadan, ya. Kemarin kita baru saja, semua bisa umroh, launching labbaik Ramadan. Ramadan ini kita mendekatinya tidak ada tempat seperti Baitullah Ka'bah. Kalau Baitullah Ka'bah kita datang secara fisik, kita tawaf gitu ya, dan kita lanjut dengan sa'i dan ibadah yang lain. Tapi di Ramadan kita datangi dengan iman. Kita datangi dengan iman ya. Maka man shoma Ramadhana man qama Ramadan iman wa ihtisaban. Ada dua ini sebagai syarat awal kita. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atau dia beribadah di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban. Ada dua hal yang luar biasa Allah sebut. Pertama imanan dengan total belief, dengan keyakinan kita yang sempurna. Yang dua ihtisaban. Ya, beberapa ulama menerjemahkan dengan menyempurnakan dengan ibadah. Tapi saya ingin mengambil sedikit dari unsur katanya. Dari kata ihtisaban dan kata hisab. Hisab ini artinya kalkulatif. Sebenarnya siapa orang yang masuk Ramadan dengan keyakinan yang penuh dan dia mengkalkulasi amal ibadah apa yang dia pilih di bulan Ramadan untuk ibadah yang terbaik, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah akan berikan kepadanya ampunan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka ihtisaban, bagian dari ihtisaban, kita mengkalkulasi apa yang harus kita lakukan supaya ibadah Ramadan itu terukur, ya, terhitung oleh kita sebagai sebuah ibadah yang unggul dibandingkan dengan ibadah di bulan lain. Nah, mungkin salah satunya pagi ini kita coba ikhtiarkan, karena berpuasa Ramadan di dalamnya ada orang yang bisa berangkat umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji. Makanya ramai luar biasa, ya. Harganya mahal pun untuk umroh Ramadan, tapi orang berbondong-bondong karena dia tahu untuk antrian haji lama, maka dia berpuasa di bulan Ramadan. Karena siapa yang berhaji atau berumrah di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah SAW. Luar biasa. Ada dua yang Rasul sampaikan. Siapa yang berumrah di bulan Ramadan berpahala haji, ya. Yang umrah di bulan Ramadan berpahala haji dan hajinya bersama dengan Rasulullah SAW. Ini yang dua yang istimewa. Maka bismillah teman-teman sekalian Allah muliakan, spirit kita untuk datang ke Baitullah tidak boleh terus menurun. Karena Ramadan kita sedang fokus. Karena bagian dari spirit Ramadan, kekuatan kita untuk menguatkan kita hadir ke Baitullah itu justru harus kuat di bulan Ramadan. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk spiritual.
maka pada waktu dia merapat kekuatan spiritualnya, maka dia akan jadi orang yang sangat kuat. Kekuatan spiritual kita lebih hebat daripada kekuatan fisik kita. Ada orang yang mengukur kekuatan dengan fisik. Makanya Allah sebutkan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban kepada mereka kecuali dengan kemampuannya. Kemampuan itu bukan kemampuan fisik, bukan kemampuan finansial saja. Tapi itu adalah kemauan yang dilandasi oleh belief atau keyakinan kita dengan iman itu. Maka bismillah bagian dari spirit kita. Kita ingin menguatkan pagi hari ini, bagi teman-teman yang sudah pernah mendapatkan presentasi ini, harapannya bisa mengajak orang-orang untuk berbagi spirit, berbagi pengalaman, berbagi harapan. Begitu. Maka teman-teman sekalian Allah muliakan, kita berduka. Saya ingin sampaikan di majelis ini duka kita pada saudara-saudara kita yang baru saja ya kemarin kena PHK. Ya. Semoga Allah berikan pada mereka semua saudara kita tempat rezeki yang lebih baik. Ya, kita mendengar bagaimana Sanken mem-PHK, kita mendengar bagaimana Yamaha mem-PHK, dan baru saja kita mendengar kabar yang mengagetkan, Tritek juga lebih dari 10.300 orang yang di PHK. Saudara kita di bulan Ramadan berurai air mata. Ya. Nah ini bagian dari keprihatinan kita. Saya mewakili teman-teman di Sinergi Umroh, di PT Sinergi Multi Kolaborasi, ingin menyampaikan kesedihan ini. Ya, di awal Ramadan yang penuh berkah ada beberapa PHK. Teman sekali Allah muliakan, satu yang barangkali menjadi spirit buat kita semuanya, ya, mengingatkan ya. Bagaimana keinginan kita? Next mungkin Pak Agus. Ya. Ya, mohon maaf karena laptop saya nggak tahu ada masalah ya. Nah, next ya. Teman-teman sekali Allah muliakan, pertanyaannya akan muncul pada kita. Sekuat apa keinginan kita ke Baitullah sebenarnya? Kekuatan kita apa? Satu kekuatan yang barangkali menarik disampaikan oleh beberapa ustadz bahwa ke Baitullah itu bukan tentang jalan-jalan. Ke Baitullah itu bukan tentang pamer diri. Ke Baitullah itu bukan tentang flexing menunjukkan bahwa saya orang punya berduit. Tidak. Ke Baitullah itu karena kita benar-benar ingin berjumpa, ketemu dengan Baitullah. Sedikit spirit buat kita semuanya, teman-teman sekalian Allah muliakan. Kenapa Baitullah itu ditempatkan di tempat gersa? Kenapa di Mekah Al-Mukarramah yang waktu itu panasnya luar biasa, tidak ada kehidupan waktu itu? Kenapa Betul ditempatkan di sana? Kenapa nggak ditempatkan di tempat-tempat yang mungkin, mohon maaf, misalnya di Amerika, di Eropa, di Indonesia, dan di Lombok atau tempat yang lain yang tempat wisata, yang orang ke sana sambil berwisata, dia bisa berkunjung. Ya. Satu ibrah pelajaran berharga buat kita semuanya, bahwa orang ke Baitullah itu karena Allah ingin orang datang ke sana, tidak ada kepentingan yang lain, tidak ada urusan yang lain, kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus datang ke sana? Tidak bersama dengan wisata yang lain. Hanya datang ke Baitullah, walaupun tempatnya gersang, walaupun tempatnya tandus, walaupun panas, kita atas nama iman tetap datang ke sana. Semoga sekuat itu keinginan kita ke Baitullah. Ya, next berikutnya. Teman-teman sekalian Allah muliakan, satu yang kami ingin ajak adalah lanjut aja nggak apa-apa. Pada waktu kita ingin datang ke Baitullah, maka spirit kita yang pertama adalah kunci itu. Kita akan memulai dari ujung dari pemikiran kita, start from the end of mind. Kalau kita betul kita mempengen ke Baitullah, kunci. Kalau kita udah kunci ke Baitullah, maka kita akan siapkan apa yang harus kita siapkan untuk berkorban. Apakah kita siap berkorban untuk waktu? Apakah siap berkorban untuk biayanya? Apakah siap berkorban untuk ikhtiarnya? Nah, untuk satu Baitullah yang mulia, mestinya setiap orang siap untuk mengorbankan apa yang dikorbankan. Kalau nggak ada yang dikorbankan, bagaimana kita menunjukkan pada Allah bahwa kita pengen ke Baitullah? Kita berdoa pada Allah sesuatu, tapi tidak spesifik. Minta pengen Baitullah, tapi kapannya kita nggak pernah tahu. Ini yang kita sampaikan. Kalau kita pengen Baitullah, kunci, dan pastikan bahwa kita minta pada Allah dimudahkan, kita bermohon pada Allah dimudahkan, supaya kita bisa berangkat ke sana. Manis atau ilahi sabila, salah satunya adalah kemampuan yang Allah sebut mampu adalah kita harus mulai mampu secara iman, mampu secara ekonomi, mampu secara fisik, dan siapkan itu. Kira-kira. Oke, next berikutnya. Teman sekalian, kenapa kita harus datang ke Baitullah? Kenapa datang ke sana? Banyak orang yang mengatakan, saya belum punya dana, saya belum siap ke sana, saya belum terpanggil. Panggilan itu sudah 1.400 tahun yang lalu, Al-Quran. Allah sudah lugas menyebut watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dengan umrah untuk Allah.
kalau kita kembali pada konteks ini, maka sebenarnya nggak salah kalau ada beberapa ulama mengatakan bahwa datang ke Baitullah itu wajib seperti wajibnya haji. Karena kembali kepada usul fikih, al-aslu fil amr lil wujub. Hukum aslinya sebuah perintah adalah wajib. Jadi nggak salah kalau ada ulama yang mengatakan wajib. Tapi bagi kita dalam spirit Baitullah itu adalah pahami bahwa ke Baitullah itu adalah kita menyiapkan proposal kehidupan kita yang terbaik karena kehidupan kedua akan bermula dari kita pulang atau datang ke Baitullah. Nah ini spirit buat kita semuanya. Jadi karena kita akan datang ke Baitullah dan kita akan Allah sebutkan tempat di mana semua doa dikabulkan, tidak ada yang tertolak, semua harapan akan terrealisasi, maka siapkan proposal kita yang terbaik ke Baitullah. Yo, bagi mereka yang pengen anaknya soleh, pengen pekerjaannya lancar, rezekinya berkah, ibadah yang diterima oleh Allah, hidupannya dimudahkan oleh Allah, bahkan kunci surganya, maka siapkan doa terbaik untuk kita datang ke Baitullah. Lewat Tapi nanti Habib di bawah kasur nih, di bawah bantal. Oke, next kita lihat berikutnya. Nah, ini bagian dari spirit kita. Sebelum kita membahas bagaimana caranya kita berangkat ke sana. Ya, kita ada Rasulullah pernah sampaikan dalam sebuah hadis yang saya yakin teman-teman sudah hafal hadis ini. Saya bacakan aja sebagai bagian dari spirit Ramadan kita. Tabi'u bainal hajji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wa dzunub kama yanfil kiru khabatal hadid wal dhahaba wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun ilal jannah. Tabi'u bainal hajji wal umrah. Ikuti, ya, sempurnakan haji dengan umrah atau umrah dengan haji. Sempurnakan. Karena selalu umrah dengan haji selalu Allah sambungkan. Fa innahuma, karena keduanya yang fiyanul faqra wa dzunub bisa menghilangkan kefakiran, kemiskinan dan menghapuskan dosa. Kama yang fil kiru khabatal hadid wa dhahab wal fiddah wa salil hajjil mabrur. Sebagaimana api, sebuah pembakaran itu menghilangkan karat dari hadid, dari besi, wa dhahab wal fiddah, dari perhiasan, dari emas gitu ya. Dari perak gitu. Wa salil hajjil mabrur. Tidak ada balasan yang Allah berikan kepada haji yang mabrur, sawabun ilal jannah, kecuali surga. Tapi sekarang Allah muliakan, Allah akan berikan ini. Ada 3 yang Allah akan janjikan pada waktu kita menyempurnakan ibadah kita di Baitullah. Pertama adalah Allah akan kefakiran kita, kemiskinan kita. Yang kedua, Allah akan hapus semua dosa-dosa kita. Yang ketiga, Allah akan berikan kepada kita surga. Kira-kira kalau kita akan mendapatkan 3-tiganya, kefakirannya hilang, artinya Allah akan berikan kepada kita kekayaan, rezeki yang berlimpah, yang berkah. Yang kedua adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan Allah ampuni, dan Allah akan berikan kepada kita kunci surga. Seperti apa ikhtiar kita untuk menuju ke sana? Ada nggak spirit lain yang lebih tinggi dari ini? Ini yang menjadi spirit buat kita. Next, berikut Agus. Ini menyebabkan kita yakin betul bahwa ini tadi terjemahannya ya. Sebagaimana karena keduanya bisa menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Dan ini yang luar biasa. Jadi teman-teman, pada waktu kita tahu kehebatan yang seperti ini, maka semestinya di Ramadan ini pun dengan spirit Baitullah, maka kita siapkan satu ikhtiar mujahadah kita yang terbaik, karena kita yakin betul kita pengen Allah panjangkan umur kita sampai kita bisa datang ke Baitullah. Next berikutnya. Ya. Nah, bagian dari spirit kita ada satu hadis Rasulullah SAW. Semoga di gambar ini, tatkala kita bisa sujud bersama di depan Baitullah, ya, satu saat nanti di antara orang yang sujud ini adalah kita, insya Allah. Bismillah. Ya. Klik berikutnya, next. Nah, teman-teman sekalian, ini ada beberapa hadis yang lain yang menguatkan. Ya. Rasulullah pernah sampaikan dalam hadisnya, muttafaqun alaih, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Antara umrah dengan umrah yang lain adalah penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Dan untuk haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagian dari yang kita kuatkan. Jadi siapa yang pengen ke sana, pahami. Antara umrah dengan umrah berikutnya, Allah akan hapus dosanya. Semoga berikutnya, setiap tahun Allah izinkan kita untuk datang ke Makkah Al-Mukarram. Next berikutnya. Nah, teman-teman sekalian yang Allah muliakan, ya. Rasulullah juga pernah bersabda kepada kita lewat hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sampaikan bahwa al-hujjat wal ummar wafdullah. Haji dan umrah itu, orang yang berhaji dan umrah itu adalah tamu Allah. Wa inda'ahu ajabahum. Kalau mereka berdoa, Allah pasti akan kabulkan. Wa istaghfiruhu, kalau mereka meminta ampun pada Allah, ghafara lahum. Aku Allah pasti akan
mengampuni mereka. Jadi memastikan bahwa haji dan umroh itu akan menjadi, kalau dia meminta ya, pada Allah di depan Baitullah, Allah akan ijabah doanya. Kalau minta ampun, Allah pasti akan mengampuni. Ini bagian dari jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Next berikutnya. Nah, ini bagaimana dengan seorang wanita ya. Diklik berikutnya ya, Pak Agus. Nah, bagaimana Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah, apakah seorang wanita itu juga wajib ikut berjihad gitu. Ya, Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, ala nisa'i jihad. Apakah jihad itu juga wajib bagi seorang wanita? Rasulullah mengatakan, na'am, alaihinna jihad. Betul, wanita itu juga wajib ikut berjihad. Lah kita, tapi bukan perang. Fihil hajjul wa umrah. Jadi bukan perang, tapi jihadnya perempuan itu adalah haji dan umrah. Jadi bagi teman-teman saudara kita yang perempuan yang ingin masuk surga tanpa hisab, sebagaimana orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka datanglah ke Baitullah dengan umrah atau haji. Bismillah, semoga Allah mudahkan kita ke sana. Next berikutnya. Nah, ini ada satu video, tapi sepertinya bisa tele. Oh ya, kita dengarkan dulu. Kedengar nggak suaranya ya? Oke, nggak bisa ya, karena ada settingan khusus biasanya ya. Oke, saya ingin mengatakan kepada teman-teman lewat video ini, Ustaz Faris BG mengatakan bahwa, ya, beliau mengatakan mau jahada fina lanahdiyanahum subulana, ya. Dan siapa orangnya yang jahada fina, dia berjuang di jalan kami, lanahdiyanahum subulana, maka aku Allah akan memberikan kepadanya jalan lapang, ya. Maka siapa yang pengen datang ke Mekah dan dia tunaikan itu dengan sebuah ikhtiar yang terbaik, maka jalan mujahidah ini adalah cara yang terbaik untuk kita bisa datang ke Mekah. Oke, next kita lanjutkan saja, Pak, karena suaranya nggak keluar ya. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, karena kita sudah mengusung, kita ingin memberangkatkan sebanyak-banyaknya orang ke Baitullah, kita ingin memudahkan sebanyak-banyaknya orang ke Baitullah, maka kita gunakan apa, kendaraannya apa, gitu ya. Kendaraan yang kita gunakan saat ini dengan aktivitas kita untuk memudahkan orang dengan sinergi umroh melalui PT Sinergi Multi Kolaborasi. Ini salah satu program utamanya adalah sinergi umroh. Apa itu sinergi umroh? Supaya simpel, klik berikutnya. Nah, ini adalah sinergi antara simpanan umroh ya dan bisnis HNI. Teman-teman sekalian Allah muliakan, ya, untuk membantu semua orang bisa menjadi pebisnis sukses di HNI dalam 4 bulan dan bisa ke Baitullah. Apa maksudnya sebenarnya? Maksudnya adalah bahwa kita ingin bahwa orang yang datang ke Baitullah yang sudah menabung, tentu mereka orang-orang yang sabar. Gerakan semua bisa umroh dari bulan Juni sampai akhir Desember kemarin, sekitar 7-8 bulan, itu sudah sekitar 7.000 orang mendaftar. Nabung saja. Dan setelah kami hitung, kalau tabungannya ada 5.000, 10.000 per hari, teman-teman kita dari Kota Gebang, Pemulung, teman kita dari ojek online, dan yang lain-lain, maka mereka bisa datang ke Baitullah, bisa 10 sampai 15 tahun, sampai 18 tahun. Kami berpikir, bagaimana caranya mereka tetap menabung, ya, tidak jualan, tidak berbisnis, tapi dipercepat proses datangnya ke Baitullah dengan menambah sedikit ikhtiar, ya. Dengan menambah sedikit ikhtiar, ya. Maka kami berpikir bahwa kami harus ciptakan satu mesin yang bisa mempercepat proses perjalanan mereka menuju Baitullah. Nah, mesin itu adalah HNI, ya. Nah, HNI ini nanti akan kita sebutkan dalam presentasi kita. Seperti apa mesin ini akan kita gerakkan untuk memudahkan orang bisa datang ke Baitullah lebih cepat, ya. Meringkas waktu dari 18-15 tahun, kita akan ringkas menjadi percepatan kurang dari 1 tahun yang kita ingin ikhtiarkan. Oke, next berikutnya kita lihat. Nah, bagaimana caranya supaya kita membuka simpanan umroh? Karena basic gerakan ini adalah gerakan menabung, ya, simpanan umroh. Ya. Maka pertama, kita akan membuka simpanan umroh. Di mana kita membuka? Kita akan bukanya di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur, KOSPE. Nanti kita sebutkan, kenapa dengan KOSPE? Jadi, di negara Indonesia itu regulasinya, menyimpan itu harus ada di 2 lembaga. Pertama adalah perbankan, atau yang kedua lembaga keuangan non perbankan. Nah, salah satunya adalah koperasi, ya, lembaga keuangan non bank. Jadi jangan teman-teman regulasinya, jangan sampai orang menabung, menitipkan simpanannya kepada travel untuk umroh. Secara regulasi itu kesalahan.
Dan banyak masalah setelah mereka titipkan amanah itu pada travel, mulai travelnya tidak amanah, dibawa lari atau yang lain. Jadi kami sampaikan, jangan pernah, regulasi Indonesia nggak memperbolehkan orang menabung melalui perusahaan travel. Kami tempatkan di lembaga keuangan bernama Koperasi Syariah yang alhamdulillah sudah 14 tahun menjejak sebagai salah satu koperasi syariah terbaik di Bekasi Raya. Oke, next berikutnya. Nah, dan COSPE ini sudah kerjasama dengan BSI, Bank Syariah Indonesia, sehingga dana-dana amanah simpanan ini, Bapak Ibu sekalian, ada di BSI. Nanti masing-masing akan mendapatkan satu rekening atau virtual account yang itu adalah rekening BSI atas nama para penabung. Dan ini company profile kita. Supaya apa? Supaya memastikan bahwa Bapak Ibu menabung di lembaga yang punya badan hukum. Ini badan hukum koperasinya. Ya, dia lahir di tahun 2012, terbayang saat ini sudah 2024, gitu ya. Udah tahun ke-13 lah, 12 tahun atau ke-13. Kemarin tanggal 25 Januari baru saja selesai mengadakan RAT. Alhamdulillah, koperasi ini adalah koperasi dengan peringkat A, ya, salah satu peringkat terbaiknya. Next berikutnya. Nah, ini saat Wali Kota Bekasi memberikan penghargaan sebagai koperasi syariah terbaik sekota Bekasi. Dan ini menjadi bagian dari kebanggaan kita. Koperasi yang sudah berumur 13 tahun, artinya dia sudah melewati fase-fase survival, fase-fase trial, ini sudah lewat fase itu. Semoga Allah mudahkan berikutnya kita berbenah terus lebih baik lagi ke depan. Next berikutnya. Nah, ini badan hukum, teman-teman, badan hukumnya dari koperasi, supaya teman-teman tahu koperasi ini punya badan hukum apa saja. Gitu. Jadi ini memastikan bahwa legal hukum kita itu lengkap, gitu ya. Kantor kita ada di Sumarekon Bekasi, ya. Dan semoga targetnya dari RAT kemarin amanahnya adalah akan membuka sekitar 5 sampai 6 cabang di seluruh wilayah Indonesia. Semoga Allah mudahkan. Oke, next berikutnya. Nah, proses pembukaan simpanan umroh seperti apa? Bapak sekalian Allah muliakan, semua orang yang membuka simpanan umroh untuk menuliskan namanya dalam buku tamu rumah Allah, maka dia akan membuka simpanan atas nama yang bersangkutan. Jadi jangan menitipkan kepada orang dengan tabungan atas nama orang atau perusahaan atas nama yang bersangkutan. Di mana? Ya, di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur yang dananya ditempatkan di BSI. Simpanan ini akan di-lock dulu, apa yang dikunci dulu sampai cukup untuk Bapak Ibu berangkat ke Baitullah. Nah, ini kira-kira simpelnya kira-kira begitu. Kenapa harus dikunci? Bahasa kita adalah karena sebenarnya simpanan untuk umroh atau haji itu adalah punya Allah. Allah memanggil kita dan kita sudah memulai satu langkah menuju ke sana. Maka jangan sampai Allah sudah menunggu kita nggak hadir. Nah, caranya kita bantu supaya nggak terpakai agar kita bisa datang ke Baitullah. Oke, next berikutnya. Nah, simpelnya membuka simpanan umroh, pada waktu nanti Bapak Ibu join, gabung, maka pembukaan pertama simpanan umroh adalah Rp150.000. Pak, saya belum punya uang langsung, Pak. Nggak apa-apa. Bukalah di rumah, satu celengan, mulai dengan nabung 5.000 per hari, sampai cukup sebulan 150.000, bahwa berikutnya Bapak Ibu bisa gabung. Saat mendaftar 150.000, 50.000-nya menjadi saldo awal dan dapat buku simpanan umroh di COSPE atau Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Yang 100.000, tadi kita sebutkan kita buka mesin. Mesinnya adalah mesin HNI. Maka kami mengalokasikan 100.000-nya lewat wakalah yang Bapak Ibu sampaikan, amanah izin dari Bapak Ibu sekalian, untuk alokasikan 100.000 lewat satu akad. Nanti kami akan sampaikan bahwa dana ini akan kami gunakan untuk pembelian produk. Namanya kita sebut yang pertama gaman. Ya, 100.000 lewat manajemen sinergi umroh. Untuk apa? Supaya Bapak Ibu ya memiliki satu produk untuk dikonsumsi agar tulangnya kuat, lebih sehat untuk persiapan berangkat umroh. Kan umroh adalah ibadah fisik. Oke, next berikutnya. Nah ini tambahan saja pada waktu mohon maaf, bukan 100.000. Pada waktu sudah mencapai 500.000, mohon maaf ada salah tulis saya. Maka kita akan mendapatkan simpanan pokok dan wajib karena koperasi syariah adalah closed loop. Maka semua yang menabung harus menjadi anggota. Karena anggota ada simpanan pokok 80.000 dan simpanan wajib 20.000. Kami dari koperasi akan menanggung itu supaya tidak menjadi beban bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Oke, lewat saja.
Nah, cara melakukan simpanan seperti apa? Nanti ada form yang akan kami kirimkan atau lewat mentor yang mengajak Bapak Ibu sekalian. Ada yang sebagian besar gitu kan, yang memudahkan adalah menggunakan pendaftarannya lewat online, pakai handphone gampang, paling 1-2 menit selesai. Nah, setelah mengisi form, ada transfer 150.000 ke rekening Kospay, ya ini di BSI, ya. Atau yang bagaimana member HNI, ada HNI Cash, bisa transfernya menggunakan HNI Cash. Lampirkan fotokopi KTP, foto bukti transfer 150.000. Nah, setelah itu bukti transfernya dikirimkan ke CRM Kospay dengan nomor WA itu. Setelah form sudah selesai, diklik daftar, tunggu sebentar saat upload, insya Allah nggak lama ya, sudah terdaftar sebagai peserta simpanan umroh di Kospay melalui Sinergi Umroh. Oke, simple. Kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya akan muncul, ya. Bagaimana kalau saya pengen nabung saja, Pak? Berapa nabungnya ikut gerakan? 5.000 per hari atau 150.000 per bulan. Ya. Dengan biaya umroh 32 sekian 4 juta, berapa lama kita bisa berangkat umroh? Kita bisa berangkat umroh, tapi setelah 18 tahun. Ini umroh rasa haji, gitu ya. Antriannya sampai 18 tahun. Sehingga kami ingin ajak kepada ibu sekalian, daripada 18 tahun, kita nggak tahu umur kita nih. Khawatirnya umur kita setahun 2 tahun ke depan, Allah panggil kita, maka saran saya, kami semua menyarankan, yuk ikut program Sinergi Umroh, ya, kolaborasi dengan HNI, sehingga Bapak Ibu bisa kami bantu lebih cepat, ya. 18 tahun lebih cepat dari itu, dan bahkan kalau Allah izinkan lancar, kurang dari 1 tahun bisa berangkat umroh. Next, berikutnya. Nah, pertanyaan akan muncul bagi kita semuanya. Bagaimana caranya agar bisa sukses umroh dalam waktu 4 bulan? Luar biasa. 18 tahun kita ringkas kalau Allah izinkan, dan ikhtiar kita serius, Allah akan izinkan kita bisa umroh dalam 4 bulan. Dan setelah itu, dari bisnis HNI yang kita bantu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nggak usah jualan, nggak usah belajar bisnis dulu, nggak apa-apa kalau belum mau belajar. Tapi sistem ini akan membantu Bapak Ibu untuk memutar roda bisnisnya. Sehingga dalam waktu 4 bulan ini, Bapak Ibu punya income sebesar 60 juta rupiah, ya, dengan pangkat DLI sebagai LED, Loyal Executive Director, dan bisa umroh di waktu 4 bulan. Nah, ini yang kami ingin bantu dalam Sinergi Umroh. Semoga Bapak Ibu berkenan, ikhtiarkan lewat ikhtiar ini, kami bantu supaya bisa berangkat umroh lebih cepat, dari 18 tahun diringkas 18 tahun menjadi 4 bulan. Walaupun mundur-mundur, semoga tidak sampai setahun, sudah kita bisa berangkat ke Baitullah. Next, berikutnya. Nah, kira-kira gambar simpelnya kira-kira begini, Bos, kalau Allah muliakan. Ya. Jadi Sinergi Umroh menjadi bagian dari gerakan Semua Bisa Umroh. Kami kerjasama dengan Kospay sebagai tempat untuk Bapak Ibu menabung simpanan umroh. Kami kerjasama dengan Nafar sebagai tempat untuk Bapak Ibu berangkat umroh ke Baitullah atau nanti Haji Plus, gitu ya. Nah, saat ini kami daftarkan Bapak Ibu sebagai member di HNI. Kami yang bantu untuk mengatur, menata orangnya, karena Bapak Ibu sudah mengajak 10, nanti orang-orang yang akan diajak dalam bicara menabung, dan kami bantu untuk menambahkan setiap produk yang akan dibelanjakan setiap bulan, sehingga mesin HNI ini akan menjadikan Bapak Ibu lebih cepat dari 18 tahun, bisa lebih cepat menjadi 4 bulan, nabungnya di Kospay, dan berangkatnya melalui Nafar Tour, yang alhamdulillah Nafar sudah tahun keempat, dan sudah lebih dari 1.000 orang yang diberangkatkan ke Baitullah. Nah, kira-kira mesin yang kita gunakan itu, ada HNI, ada Kospay, ada Nafar. Oke, next berikutnya. Nah, langkah simpelnya apa sebenarnya? Supaya kita mendapatkan satu resume, ringkasan, langkah kerjanya apa? Ya. 3 langkah utama. Pertama adalah Bapak Ibu akan daftar HNI. Ya, didaftarkan dengan KTP dan nomor handphone saja. Biayanya murah. Yang digital 10.000, yang ada kartunya 20.000. Gitu ya. Dan ini Bapak Ibu daftar. Ya. Setelah itu, buka simpanan umroh sebesar 150.000. Tadi yang ditransfer ke rekening Kospay. Langkah pertama, daftar member HNI dan buka simpanan umroh. Yang kedua adalah ikuti gerakan menabung 5.000 per hari atau 150.000 per bulan. Ya.
Jadi buka celengan di rumah gitu ya, 5.000 per hari bagi mereka yang income-nya harian. Bagi yang pekanan berarti dibagi 4 gitu ya. Bagi yang bulanan sisihkan 150.000 untuk simpanan umroh. Dan yang ketiga adalah ajak 10 anggota keluarga atau kolega atau teman-teman kita untuk bergabung. Apa yang mereka pada waktu bergabung apa yang dilakukan? Melakukan yang satu dan langkah kedua. Jadi member HNI buka simpanan umroh 150.000 dan ikut gerakan menabung 5.000 per hari atau 150.000 per bulan. Itu. Jadi berikutnya ajak 10 orang. Polanya ini, iya, polanya ini. Kenapa harus ngajak 10? Ya kita nggak enak masa umroh ke Baitullah sendirian gitu ya. Ajaklah 10 orang untuk bisa berangkat umroh dengan menabung gitu. Nabungnya ringan insya Allah, 5.000 per hari atau 150.000 per bulan. Ya. Ini kira-kira 3 langkah sukses ini yang seperti ini. Simpelnya ini sebenarnya. Jadi kalau ditanya gimana caranya gabung dengan sinergi umroh untuk bisa umroh, caranya adalah satu daftar HNI, ya. Yang kedua buka simpanan umroh 150.000 saldonya. Yang ketiga ikut gerakan menabung 5.000 per hari atau 150.000 per bulan. Setelah itu ajak 10 untuk melakukan yang sama dengan yang kita lakukan. Simple, ya simple. Ya, kita akan kuatkan di ikhtiar kita. Dan itu diduplikasikan kepada semua orang mengajak 10. Semua orang mengajak 10. Oke, kira-kira simpelnya itu. Next kita lihat, teman-teman. Nah, ini gambaran simpel saja alurnya. Jadi Bapak Ibu daftar dengan 150.000, 5.000 per hari atau 150.000 per bulan. Dana yang 100 akan digunakan oleh admin Sinergi Umroh untuk belanja produk. Ya, untuk belanja produk. Nanti akan ditransfer ke stokis atau BC, Business Center, ya, di mana nanti Bapak Ibu akan ngambil atau akan diantar. Gitu ya. Nah, kira-kira bulan pertama ya belanjanya sekitar satu produk kamar, bulan kedua ditambahkan jadi atau 40 poin jadi 100 poin, ya. Bulan kedua sekitar 700.000, ya. 350.000, bulan ketiga 750.000, bulan keempat menjadi 2 juta. Nah, yang kita ingin sampaikan, angka-angka ini seperti apa sebenarnya? Pertumbuhan dari 100.000, 350.000, 700.000 dan 2 juta ini akan kami gunakan mempermudah Bapak sekalian, ya, tanpa harus menambahkan biaya baru dalam proses penabung ini. Maka insya Allah setelah itu produk ini diterima, dikonsumsi biar sehat, dan semoga mengajak 10 orang lancar, dan 4 bulan kita bisa berangkat ke Baitullah. Gitu. Bismillah, kita akan ikhtiarkan. Seperti apa dapurnya? Nah, bagian dari transparansi, kami ingin sampaikan dapurnya seperti apa. Supaya Bapak Ibu tahu, karena beberapa orang bertanya, Pak, sumber dana kami untuk berangkat umroh dari mana? Nah, ini yang kami ingin ikhtiarkan. Kami akan buka di sini, terbuka supaya Bapak Ibu tahu dapurnya seperti apa. Nah, mohon maaf agak sedikit hitung-hitungan matematika nggak apa-apa ya, karena bagian dari ihtisaban tadi, ya, kalkulasi kita di bulan Ramadan. Next berikutnya kita lanjutkan. Nah, supaya Bapak Ibu tergambar, schedule-nya seperti apa? Waktu-waktu kita untuk proses penabungnya kita. Nah, hari ini sudah tanggal 2 Maret, berarti sudah waktunya untuk top up, tambahan saldo. Setiap tanggal 1 sampai tanggal 15, ya ini sudah tanggal 2 Maret, nah, kepada kami, kepada Bapak sekalian, sudah siap-siap nih. Kalau yang ini waktunya untuk transfer simpanan umroh semua mitra ke Kospay sebesar Rp150.000. Oke, nah tanggal 16 sampai tanggal 20, nanti dari Kospay akan transfer yang 100.000-nya kepada admin atau rekeningnya Sinergi Umroh. Yang 50.000 menjadi saldo. Oke, lanjut tanggal 21 sampai tanggal 25, kami akan tarik data siapa saja orang yang akan mendapatkan produk gamat. Gitu. Setelah itu, dana yang 100.000 akan kami transfer ke BC atau stokis terdekat, tempat Bapak Ibu memutuskan dari tempat mana dan produk akan diantar atau mau diambil. Nanti pada waktu Bapak Ibu declare komitmen untuk memberikan wakalah kepada kami, izin untuk memotong yang 100.000, akan diisikan BC mana yang terdekat untuk mengantar produk ke tempat Bapak Ibu sekalian. Tanggal 26 sampai tanggal 30 akan dikirim produk dari stokis atau BC ya ke tempat Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada yang menghubungi lewat by phone ya, untuk menghubungi produknya akan diantar atau mau diambil. Mungkin kalau diantar ada ongkos kirim misalnya gitu ya.
Nah, tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan berikutnya, ini waktunya ada transfer bonus dari HNI masuk ke mitra-mitra sinergi umroh. Ya, bagi mereka akan masuk ke rekening, maka rekening bisa ditransfer untuk tambahan top up saldo simpanan umroh. Kalau Bapak Ibu mengizinkan itu langsung masuk nanti ke saldo simpanan umroh di Kospe, maka dari Kospe akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk membuatkan namanya standing instruction, satu perintah dari pemilik rekening supaya bonusnya masuk ke rekening simpanan umrohnya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang sudah tanggal 2, teman-teman yang punya sinergi simpanan umroh, siap-siap nih sampai tanggal 15 waktunya untuk kita transfer saldo 150.000-nya untuk bulan Maret ini. Next berikutnya, Pak. Oke, next. Nah, kami ingin kenalkan yang kami sebut sebagai produk gamat ini bentuknya seperti ini ya dari HNI. Ya, kita menyisihkan 100.000 per bulan dari simpanan umroh kita untuk beli produk ini untuk menjaga kesehatan kita, persiapan ibadah. Nah, salah satu khasiat dari gamat ini adalah ini dibuatkan dari tripang. Ya. Antiinflamasi dalam gamat dapat mengurangi peradangan dan nyeri sendi. Nah, ini karena ibadah fisik umroh, biasanya orang mulai tuh umur-umur kita, umur-umur 40 ke atas biasanya sudah mulai beberapa sendi kita sudah mulai nyeri. Ya, apalagi pada waktu membutuhkan berdiri lama, ya, emosi perlu stabil. Nah, salah satunya adalah berdialog supaya sirkulasi darah kita semakin lancar. Gitu. Jadi penguatan tulang, regenerasi sel ini sangat bagus dari gamat ini. Ya. Oke, next kita lanjutkan. Nah, ini produk-produk lengkap HNI, ya mungkin tidak semuanya ditampilkan. Kami ingin sampaikan ini bahwa persiapan ke Baitullah ini nanti ada produk-produk yang bertambah dari setiap bulannya yang kami akan alokasikan dari sebagian income yang kita terima tanpa Bapak Ibu harus menyisihkan satu biaya baru. Kalaupun memberi dari awal akan digantikan lewat bonus yang akan didapatkan dari HNI. Ini kira-kira item produk yang sebagiannya akan diterima setiap bulannya oleh Bapak Ibu sekalian sejak mengikuti program Sinergi Umroh ini. Gitu ya. Di situ sudah lengkap tuh ada kopinya, ada susu etawanya, ada sabun propolis, ada diapers, ada skincare, ada green wash untuk dan macam-macam. Ini produk yang sangat lengkap. Gitu. Oke, next berikutnya. Jadi kami ingin mengajak sekalian bagian dari spirit kita untuk hijab produk. Persiapan ke Baitullah jangan sampai masih ada produk-produk yang tidak halal yang masih masuk dalam tubuh kita. Karena Rasulullah pernah menyampaikan dalam waktu ada seorang sahabat, seorang di Mekah yang dia berdoa pada Allah SWT. Ya Allah, ampuni aku, berkahi aku. Kata Rasulullah, bagaimana Allah akan berkahi hidupnya? Bagaimana Allah akan kabulkan doanya? Kalau yang dimakan masih bercampur dengan yang haram. Kalau yang masih dilihat masih bercampur dengan yang haram. Kalau yang didengarkan masih bercampur dengan yang haram. Nah, minimal yang pertama, kita pastikan supaya produk yang masuk dalam tubuh kita adalah sesuatu yang halal. Bismillah, insya Allah HNI produk-produk yang halal dan berkualitas. Gitu. Oke, ya. Kita bisa next berikutnya. Nah, sedikit gambaran buat kita semuanya, sekali Allah muliakan, bahwa umroh dan haji itu adalah ibadah fisik. Maksudnya umroh tidak ada rukun yang sifatnya bacaan. Bapak Ibu akan tawaf mengelilingi Ka'bah, Bapak Ibu akan sa'i dari Safa ke Marwah, dan Bapak Ibu akan ditahallul gitu. Kalaupun Bapak Ibu tidak ada nggak hafal bacaannya, bukunya ketinggalan, diam, itu pun secara ibadah sah. Cuma sayang kalau di depan Baitullah nggak ada doa yang kita sampaikan. Padahal itu tempat-tempat yang mustajabah. Nah, seperti apa fisik yang harus kita kuatkan? Kita harus ada produk dari HNI. Nah, next berikutnya. Nah, jadi saat kita tawaf, gitu, ya kita memutari ada empat tempat ya, 4 pojok ya. Ada rukun Yamani, ada rukun Syami, ada rukun Iraqi, ada apa namanya? Di dekat ada di ujung ada Hajar Aswad gitu. Nah, kita muter itu sekalian itu jarak tempuhnya sekitar 3 km selama 7 kali putaran. Nah, 3 km itu kalau kita ukur, itu kita perlu jalan sekitar hampir 5.000 langkah. Ya. 5.000 langkah. Itu untuk tawaf. Jadi kalau Bapak Ibu ingin latihan fisiknya, nah mulai latihan olahraga tuh. Ya. Nah, ini baru yang tawaf. Bagaimana dengan yang sa'i? Next berikutnya. Ya.
Kalau sa'i gitu, dari Safa ke Marwah, itu jaraknya sekitar 450 meter. Bolak-balik 7 kali, itu sekitar 3 kilometer. Jadi kalau kita bolak-balik untuk ini, jangan sampai kemudian banyak orang pada waktu sampai ke sana sakit, nggak bisa jalan, aja harus didorong. Kalau ada yang bantu, alhamdulillah. Kalau yang bantu gimana? Gitu. Terganggu ibadah umrohnya. Nah kalau kita gabungkan, next kita gabungkan dua-duanya, maka secara tawaf dan sa'i itu sekitar 6 sampai 7 kilometer. Bapak Ibu sekali yang Allah muliakan, berarti Bapak Ibu akan jalan fisik itu sekitar 10.000 sampai 11.000 langkah untuk sekali ibadah umroh. Beberapa travel menggunakan 2 sampai 3 kali umroh. Kalau 3 kali umroh berarti dalam satu waktu 9 hari, Bapak Ibu akan jalan sekitar 30.000 langkah. Jangan sampai kemudian sakit. Makanya kita sampaikan bahwa kini akan kita siapkan secara fisik supaya kita benar-benar fit, sehat dengan produk HNI saat kita ibadah umroh. Next kita lanjutkan. Nah, bismillah sekalian Allah muliakan, agak sedikit hitung-hitungan matematik. Tapi inilah kenapa dapur yang kami siapkan untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian bisa diringkas, bisa diikhtiarkan, meringkas waktu 18 tahun menjadi 4 bulan lewat proses yang kami akan bantu lewat sinergi umroh. Seperti apa prosesinya? Next berikutnya. Nah, ini ada penjenjangan karir di HNI supaya Bapak Ibu bisa tahu tahapan-tahapannya akan seperti apa. Jadi nanti pada waktu member baru gabung, statusnya namanya AB, anggota biasa. Nah, nanti sekalian prosesnya akan naik satu level ke manajer, naik ke senior manager, naik ke executive manager, naik ke director, naik ke senior director, naik ke executive director. Jadi kira-kira kalau kami sebutkan 4 bulan nanti Bapak Ibu sudah layak menjadi sudah masuk ke executive director, dapat income 60 jutaan dan untuk bisa berangkat umroh, berarti 1 2 3 4 5 6 7. 7 level ini akan diringkas dalam waktu 4 bulan. Jadi Bapak Ibu akan lompat-lompat tuh, tidak bergerak dengan cara yang biasa. Nah, ini yang namanya extraordinary. Satu langkah yang tidak biasa orang lakukan, hanya orang-orang yang ikhtiarnya kuat, mujahadahnya kuat, yang bisa melewati proses tahapan-tahapan ini. Ya. Dan kita akan lihat seperti apa tahapan prosesnya. Nah, ini yang kami akan buka lewat dapurnya sinergi umroh. Next, kita lihat. Nah, di bulan pertama, sekali Allah muliakan, ya, di bulan yang pertama, alokasi 100.000 yang Bapak Ibu tabungkan 150, 50 menjadi saldo, 100.000-nya menjadi produk, maka kami akan belanjakan gamat senilai 100.000 atau sebesar 40 poin. Karena Bapak Ibu statusnya masih anggota biasa, maka dapat bonusnya 10%. Gitu ya, sebesar 4.000. Tapi bulan pertama, kerjanya adalah Bapak Ibu daftar 150.000 dan ajak 10 orang untuk mendaftar bersama Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi 1 sampai tanggal 15, Bapak Ibu daftar. Di tanggal 16 sampai tanggal 30, Bapak Ibu ajak 10 orang. Kira-kira gitu ya. Nah, supaya kita punya pola. Tanggal 1 sampai 16, Bapak Ibu daftar. Tanggal 16 sampai tanggal 30, ajak 10 orang. Oke? Karena statusnya sama-sama AB, maka yang dapat bonus baru Bapak Ibu sekalian. Belum ada selisih. Gitu ya, aktivitas bulan pertama. Oke, kita dapat tambahan, dapat produk, gamat, dan dapat tambahan Rp4.000. Mungkin jumlahnya masih kecil. Ini langkah pertama. Ya. Oke, next berikutnya, langkah bulan berikutnya, ini bulan pertama, produk gamat yang Bapak akan terima. Ini yang kemarin sudah ditransaksikan di tanggal 28 Februari, insya Allah saat ini sedang proses pengiriman kepada Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Oke. Next berikutnya di bulan kedua. Di bulan kedua, setelah 10 orang yang kita ajak, yang tadi di tanggal 16 sampai tanggal 30 kita ajak 10 orang gabung, mereka di tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan berikutnya masing-masing ngajak 10. Maka dari 10 orang yang kita ajak, bergabunglah 100 orang di bawah kita. Nah, 100 orang di bawah kita yang bergabung, mereka sama-sama akan mendapatkan satu produk bernama gamat, ya, yang poinnya adalah 40. Dikalikan dengan 100 orang, maka 40 dikalikan dengan 100 akan ada 4.000 poin. Yang 10 orang di atasnya, gitu ya, itu juga dapat gamat 40 poin, makanya kalikan 10, 400. Total poin grup kita atau omset kita di bulan kedua adalah
4.400 poin. Di HNI kalau sudah secara alami melewati 3.000 poin grup, maka status kita naik menjadi manajer. Bapak Ibu sekalian sudah naik satu level tuh. Dari AB menjadi manajer. Oke ya, dapat 20%. Nah, kalau kita hitung dari poin grup Bapak Ibu sekalian, ya, maka Bapak Ibu sekalian, ya, mohon maaf, ada selisih manajer dengan AB di bawahnya, Bapak Ibu dapat bonus di bulan kedua Rp460.000. Cuma karena manajer itu sudah naik level dari AB ke manajer, belanjanya nggak boleh lagi satu gamat yang 40 poin. Harus naik menjadi 100 poin atau nilainya Rp350.000. Loh Pak, kan dari tabungan cuma 100.000. Yang 250.000 dari mana? Gitu ya. Bapak Ibu kalaupun belanja dulu untuk tutupin yang sisanya 250, nanti akan digantikan bonus yang akan keluar dari ANI sebesar Rp460.000. Jadi 460.000 itu 250-nya untuk mengganti belanja, kekurangan belanja di bulan kedua, 210.000-nya akan menambahkan saldo simpanan umroh. Oke, ya semoga saya dipahami di bulan kedua. Oke, di bulan ketiga, sekali Allah muliakan, next. Oh maaf, ini produk yang akan dikirimkan kepada Ibu sekalian di bulan kedua sebesar 330.000. Ya, tadi bukan 350, 330.000. Itu ada coffee shovel, ada gamat, ada minyak herba, ada pasta gigi, ada sampo, ada green wash untuk deterjen untuk mencuci. Ibu sekalian sudah mulai berinteraksi nih. Ada yang halal, ada yang produk yang suci untuk memulai persiapan kita ke Baitullah di bulan kedua. Oke, ini akan diantar atau akan diambil oleh Bapak sekalian di BC terdekat yang Bapak Ibu telah tetapkan. Oke, next di bulan ketiga. Nah, di bulan ketiga sekalian Allah muliakan, 100 orang yang sudah pernah diajak oleh 10 orang sebelumnya akan mengajak masing-masing 10 orang. Jadi satu ngajak 10, satu ngajak 10. Nah, sistemnya begitu. Nah, pada waktu ngajak 10, apa yang dilakukan? Sama nabung. 150.000. Maka di bawah kita ada 1.000 orang. Ya, karena masing-masing dari 100 orang ngajak 10. Nah, 1.000 orang ini ya, nabung 150.000, 100.000-nya untuk gamat, dapat gamat masing-masing. Ya. Gamat 4.000 poin dikalikan dengan 1.000. Jadi ada 40.000 poin. Nah, di atasnya gitu ya. Posisinya sama masih dapat gamat. Maka totalnya 40 kalikan dengan 100, 4.000 poin. Di atasnya, karena di bawah sudah masing-masing punya omset 4.400, maka semuanya menjadi manajer. Ada 10 orang manajer. Karena manajer tutupinnya 100. 100 kali 10 ada 1.000 poin. Posisi kita naik, lompat 2 langkah di atasnya. Ya. Nah, naik menjadi eksekutif manajer. Nah, untuk eksekutif manajer, belanjanya nggak boleh 100 poin. Supaya dapat lengkap bonusnya, belanjanya harus 200 poin. 200 poin itu sekitar berapa uangnya? Sekitar 700 ribuan. Ya, 700 sampai 750.000. Nah, kita bertanya, kan uang dari saldo tabungan kita cuma 100 yang diambil untuk belanja produk. Yang 600.000 dari mana? Nah, 600.000 diambilkan kalau Bapak Ibu belanja dulu untuk tutup poin belanja sebelum dapat bonus, nanti akan digantikan dari bonus Bapak Ibu di bulan ketiga sebesar 6,7 juta rupiah. 700-nya untuk mengganti belanja 200 poin, 6 jutanya akan menambahkan sebagai saldo simpanan umroh Bapak Ibu sekalian. Oke ya, sudah mulai bertambah tuh, ada 6, sekian juta tuh, 6 juta 200, tambah 1, 6 juta, 6,3 juta tuh. Oke, kita lihat bagaimana bulan keempatnya. Oh ya, ini bulan ketiga, ini produk yang Bapak Ibu akan terima sekitar 700.000 ya, 675. Ini itemnya produk-produk yang akan dikirimkan nanti bulan depannya lagi nanti insya Allah yang sudah daftar kemarin akan mendapatkan produk senilai 200 poin. Ya, ini akan dikirimkan kepada ibu sekalian untuk menambahkan nutrisi untuk sehat lagi gitu. Oke, kita lihat di bulan keempat, sekali Allah muliakan.
Nah, di bulan keempat ini sebagai pungkasan nih, aktivitas ultimate kita untuk kita mendapatkan income terbaik menuju puncak posisi di HNI. Dari 1.000 orang yang ada di bawah kita di bulan ketiga kemarin, masing-masing akan kita edukasi, kita bantu untuk bisa merekrut 10 orang. Maka di bulan keempat, masing-masing 10 orang menjadi 10.000 orang di bawah kita. Jangan bayangkan beratnya 10.000. Karena ini adalah kerja duplikasi, 1-10. Masing-masing ngajak 10, masing-masing ngajak 10 gitu. Nah, pola kerja duplikasi ini salah satunya kita mudahkan lewat forum-forum Zoom untuk Bapak Ibu bisa mengajak orang yang akan diikut sertakan dalam 10 orang itu. Nah, 10.000 orang di bawah kita akan dapat satu gamat 40 poin, kadang-kadang dengan 10.000, 400.000 poin. Di atasnya masih dapat gamat ya, 40.000 poin. Di atasnya ya sudah menjadi manajer ya. Ya, masing-masing itu poinnya 100, maka ada 10.000 poin. Di atasnya sudah menjadi eksekutif manager. Ya, masing-masing 200, belanjanya menjadi 2.000 poin. Totalnya ada 452.000 poin. Nah, posisi sekalian membawai ada sekitar 10 eksekutif manager, maka Bapak Ibu lompat tuh, ya. Dari director dilompatin gitu ya, langsung ke eksekutif director. Maka Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan semua fasilitas bonus yang ada di HNI, maka janjinya tidak boleh lagi 200, harus 600 poin. Bagaimana kalau kita belanjanya tetap 200? Maka bonusnya tidak lengkap bisa kita dapatkan. Ya. Nah, untuk 600.000 poin itu belanjanya sekitar 2 juta rupiah. Nah, kalau 2 juta rupiah dibelanjakan, nanti nanya, Pak, kan 100.000 dari tabungan. Yang 1,9 dari mana? Yang 1,9, kalaupun Bapak Ibu belanja dulu dari bonus yang sebelumnya yang 6 juta, 1,9 tutupin dulu, maka Bapak Ibu di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan berikutnya, ini akan mentransfer bonus sebesar 63,9 juta. Jadi 1,9-nya untuk mengganti pembelian produk, yang 62 jutanya akan ditambahkan kepada saldo simpanannya. Coba kalau kita hitung, berarti bulan keempat kita ada 62 juta, bulan ketiga ya ada 6 juta, berarti 68, bulan sebelumnya ada 210, kumpulan dari 50.000 kali ditambah kalikan 4 kali ada 200. Ada sekitar 68,600.000 rupiah. Nah, dana akumulasi simpan umroh 68 juta inilah yang akan digunakan untuk kami ajak Bapak sekalian untuk pergi ke Baitullah berdua dengan pasangan. Ya. Nah, silakan Bapak sekalian bisa berangkat dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak, Bapak Ibu yang sebagai pemilik simpanan yang berhak untuk memutuskan dana ini adalah dana masih di Kospay. Setelah Bapak Ibu tetapkan akan umroh atas nama siapa, baru kami akan geser masuk ke nafar untuk persiapan Bapak Ibu ya berangkat umroh. Jadi bonusnya dari HNI, ditampungnya simpanan umroh yang di Kospay, berangkatnya melalui Nafartur ke Baitullah. Kira-kira gitu ya. Ya. Next berikutnya. Nah, 2 juta rupiah atau 600 poin yang Bapak Ibu akan dapatkan, ini kira-kira itemnya. Ya. Nah, kemarin teman-teman sampaikan mungkin ada beberapa yang akan daripada jumlah terlalu banyak itemnya akan dikurangi, tapi item per produknya akan ditambahkan. Mungkin ada yang 2 dan 3 gitu ya. Tapi overall secara keseluruhan kira-kira 2 juta rupiah atau 600 poin itu kira-kira produknya ini yang akan diantar oleh BC atau stokis ke tempat Bapak Ibu sekalian di bulan keempat gitu. Maka kalau kita simpulkan, next berikutnya, maka bismillah, di KJP di bulan keempat, dengan duplikasi sempurna 1, 10, 100, 1000, dan 10.000, maka insya Allah kita akan mendapatkan umroh ke Baitullah di bulan keempat, bahwa umrohnya di bulan kelima, bulan ke-6, Bapak Ibu yang memutuskan karena pemilik simpanan. Penghasilannya ada 60 juta, ya, dan pangkat Bapak Ibu sekalian adalah Loyal Executive Director di ANI. Kami ucapkan selamat pada waktu Bapak Ibu sekalian melewati proses tahapan sampai bulan keempat secara sempurna. Ya. Ya. Next berikutnya, sekalian Allah muliakan.
Maka kami ingin ulangi sekali lagi. Sayang sekali kalau kita hanya menabung berlama-lama sampai 18 tahun, padahal ada cara yang simple, cara yang menambah satu ikhtiar untuk meringkas waktu dari 18 tahun menjadi 4 bulan dengan cara mengajak 10 orang keluarga teman terdekat kita untuk ikut gerakan menabung 5.000 per hari atau 150.000 per bulan. Luar biasa. Efeknya 18 tahun maju menjadi 4 bulan. Akan sangat aneh kalau orang memilih untuk nabung saja dengan kemampuan menabung yang masih kecil, akhirnya harus 18 tahun untuk antrian bisa datang ke Baitullah. Maka next berikutnya, kami ingin sampaikan untuk sekalian, datanglah ke Baitullah. Karena Allah menunggu kita semuanya. Allah menunggu kita. Sampai Allah kita datang, maka kita akan, siapapun orangnya yang sudah akan ke sana, insya Allah, di depan Baitullah, dia akan mengucurkan air mata. Dia akan ingat semua dosa-dosanya untuk minta ampun pada Allah. Dia ingat semua kebutuhan hidupnya, dia akan sampaikan di depan Baitullah, supaya Allah berkahi, Allah ijabah semua doa-doanya. Maka insya Allah, yang ingin anaknya menjadi anak soleh, Allah akan berikan kepadanya kemudahan untuk mendidik. Yang ingin rizkinya bertumbuh dan berkah, Allah akan mudahkan. Rizkinya mengalir dengan begitu derasnya. Yang ingin masalah hidupnya dimudahkan, Allah akan berikan kepadanya solusi terbaik. Yang ingin di proyek-proyek besarnya semuanya dimudahkan, tidak ada yang mengganggu, Allah akan mudahkan semuanya. Yang ingin doa-doanya dikabulkan, ingin dosa-dosanya diampuni, Allah akan kabulkan semuanya. Datanglah ke Baitullah. Allah menunggu kita. Ada yang sampai kemudian, karena kita lama tidak pernah serius untuk datang ke Baitullah, akhirnya Allah meninggalkan kita. Ada orang-orang yang niatnya menjadi turun. Sebagaimana zaman Rasulullah, ada 2 orang munafik yang pura-pura ingin berjihad bersama Allah, bersama Rasulullah SAW. Allah tahu, Allah nggak mau lihat mereka ada di barisan para pejuang. Maka Allah lemahkan niatnya. Allah sibukkan dengan urusan dunianya. Maka dia tidak pernah datang bersama Rasulullah untuk berjihad. Jangan-jangan ya, ada orang-orang yang tidak serius, mengajak 10 pun berat, berikhtiar pun berat. Jangan-jangan Allah pada tingkat Allah sudah nggak mau lagi lihat kita. Ada kelakuan kita yang Allah nggak suka. Kalau itu kondisinya, Allah akan lemahkan niat kita. Allah akan sibukkan kita dengan urusan dunia, sehingga tidak ada lagi keinginan kita untuk datang ke Baitullah. Kenapa? Karena Allah tidak lagi mau melihat kita hadir di depan Baitullah. Artinya apa? Allah nggak panggil kita lagi. Jangan sampai terjadi. Allah menunggu kita, datanglah ke Baitullah. Maka yang terakhir, di slide yang terakhir, bukan tentang mampu, tapi tentang mau. Karena Allah tidak hanya memanggil mereka yang mampu, tapi Allah pasti akan mampukan semua orang yang terpanggil. Kalau sudah terpanggil, Allah akan mampukan. Mengajak 10 adalah kerja yang menyenangkan, kerja karena ibadah. Karena ini adalah dakwah Baitullah. Kalaupun ada mereka yang belum berkenan bergabung, kita sudah mendakwakan Baitullah, dan itu baik bagi kita semuanya. Ini saja barangkali teman-teman sekalian Allah muliakan, di Ramadan hari kedua, semoga spirit kita untuk tetap dengan spirit Baitullah, dan keinginan kita untuk tentang Baitullah tetap menguat, membara dalam diri kita, dan tidak pernah surut. Sampai Allah benar-benar kita bisa berkumpul di depan pelataran Baitullah. Semoga Allah mudahkan. Nah, silakan teman-teman sekalian Allah muliakan. Kalau ada yang ingin disampaikan, ya, coba saya pengen kasih komen teman-teman. Kalau teman-teman paham dari apa yang dijelaskan, kasih tulisan paham. Kalau ada yang ditanyakan, silakan kasih kita pertanyaan. Gitu ya. Kami persilakan kepada teman sekalian. Terima kasih Pak Anang, terima kasih Pak Agus yang sudah membantu diskusi pada hari ini. Semoga kita akan diskusikan dengan baik seperti apa kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Mau bertanya boleh? Saya bertanya, Pak. Oh, silakan. Kalau untuk yang sudah jadi mitra HNI, skemanya gimana tuh? Ya, baik. Pertama, sekali Allah muliakan, secara prinsip, Bapak Ibu yang sudah menjadi mitra HNI, kan sudah punya ID ya. Maka tinggal mendaftar saja, menabung 150.000, mengisi form di pendaftaran Sinergi Umroh yang nanti akan diberikan oleh para mentor. Tapi kalau Bapak Ibu ingin bergabung dengan mentor yang mengajak, kalau yang mengajak adalah orang yang juga bergabung dengan Sinergi Umroh, alhamdulillah bersyukur. Kalau ada Bapak Ibu ternyata mentornya orang lain, bukan mentor Bapak Ibu sekalian, kami ingin bertanya, kode etik di HNI, kalau sudah 6 bulan tidak pernah belanja, maka diperbolehkan, ya ID-nya berarti tidak aktif, diperbolehkan untuk mendaftar kembali kepada orang yang mengajak Bapak Ibu untuk aktif kembali. Gitu ya.
Jadi kalau sudah punya ID-nya yang lama masih aktif, ya tinggal mendaftar saja kepada mentor yang baru apa namanya mengajak. Ya, kalau masih aktif ya, tinggal daftar saja. Jadi nggak apa, tidak harus pindah jaringan, tidak harus pindah jaringan. Kecuali Bapak Ibu sudah 6 bulan tidak aktif, tidak pernah belanja, ID-nya pasif, Bapak Ibu ingin gabung dengan orang yang mengajak Bapak Ibu ya, di sinergi umroh ini, maka diperbolehkan secara kode etik HNI untuk berpindah jaringan, mendaftar kembali karena sudah di atas 6 bulan tidak pernah belanja. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Gimana, Bapak yang tadi bertanya, apakah jelas penjelasan Iya. saya, Pak? Iya. Gitu ya. Alhamdulillah, ini salah satu keunggulan dari sinergi umroh adalah ya orang-orang yang tergabung dalam sinergi umroh ini dia tidak harus pindah jaringan. Gitu. Silakan ada di jaringan masing-masing, dia bergerak. Semoga dengan cara inilah kemudian dengan spirit Baitullah dia akan memudahkan ikhtiar untuk ke sana. Jadi ada 3 langkah. Spiritnya Baitullah, supaya dia pastikan ingin datang ke Baitullah. Mesinnya strateginya ada di HNI. Ini tempat untuk kita menciptakan income di HNI. Nah, di bawah produknya adalah resource yang akan kita gunakan. Dan beberapa orang-orang kita ajak untuk bergabung dalam gerakan Spirit Baitullah ini. Kira-kira begitu. Ya. Ada lagi mau bertanya? Oh, ini ada beberapa, coba kita di notifikasi, ada yang bertanya enggak ya? Izin Pak Ibnu. Siap, silakan Bapak. Ya, Pak Ibnu, saya kan bergabung di program ini Februari kemarin, Baik. tanggal 6. Kemudian saya alhamdulillah bisa mengajak 2 orang di bulan Februari langsung ya. Nah, saya belum bisa genap 10 sih, baru 2. Baik, ya. Bulan Maret ini kan sudah bulan kedua saya ya. Nah, kalau bulan kedua saya berarti saya tambah 150.000 lagi. Kemudian untuk pembelajarannya masih satu produk atau bagaimana nih? Untuk sedikit teknis nih, sedikit teknis. Ya. Ya, baik. Secara prinsip teman-teman, kalau teman-teman belum bertumbuh jaringan 10-10-nya, sementara alokasinya satu produk dulu. Ya. Satu produk dulu, setelah jaringan bertumbuh sudah naik level nanti. Ya, tadi kan AB ya, sementara satu produk dulu, kalau sudah 10 bertumbuh omsetnya sudah cukup ya, sudah 10 dan 100 gitu ya. Omsetnya sudah cukup secara alami. Nah, baru waktunya belanjanya naik menjadi 100. Gitu Pak ya. Nanti jadi kalau sudah itu berikutnya sudah bertumbuh, Bapak Ibu sudah bisa naik terus gitu. Tapi yang paling penting di awal ini adalah tadi sebelum naik level ya, belanja sementara disesuaikan dulu. Ini yang bisa jadi dalam waktu 4 bulan ada yang mundur dari 5 jadi 6 bulan karena mungkin di bulan kedua dia posisinya masih AB, belum manajer gitu ya. Pas bulan berikutnya sudah mulai cukup omsetnya, silakan tutup poinnya naik menjadi 100. Kira-kira gitu ya, Pak Kus ya. Ya, baik, makasih. Ya. Silakan Lagi, Pak Kus. saya ada pertanyaan di kolom chat tuh, silakan dijawab dulu. Saya lanjut lagi, insya Allah kalau masih ada waktu. Oh, ini ada Pak Reno ada pertanyaan. Bagaimana dengan spirit awal mengajak sebanyak-banyak orang untuk ke Baitullah? Bagaimana bedanya manasik di sinergi umroh dengan travel lain? Ya baik, terima kasih Kang Reno. Ya, ini beliau dari Bandung ya. Pertama teman-teman sekalian Allah muliakan, nanti di sinergi umroh kami akan kerjasamanya dengan travel Nafa. Jadi proses umroh manasiknya ya sebenarnya kalau sudah bergabung nanti ada kalian sebut sebagai pramanasik. Itu ada 10 paket materi umroh namanya Umroh Academy yang nanti akan di-share oleh kami. Bapak Ibu sekalian secara nasional itu bisa ikutin acara Umroh Academy. Nah, untuk manasiknya nanti kalau jumlahnya cukup banyak, kami akan kumpulkan di masing-masing wilayah. Jawa Barat ada, di Jakarta ada. Kayak kemarin waktu Umroh Akbar, itu ada yang dari Jawa Barat, ada yang Yogyakarta, ada yang Semarang. Masing-masing mengadakan sendiri. Bisa nanti tim akan turun dari Nafar untuk mengadakan untuk manasik. Bagi yang Jabodetabek biasanya kumpulkan di Bekasi, di Asrama Haji Bekasi. Gitu ya. Bagi yang satu jaraknya jauh-jauh, mungkin nanti ada manasik yang kami siapkan secara online, lewat Zoom, manasiknya. Kalau ternyata mereka ke tempat-tempat untuk kumpul nggak mungkin kan, kami bisa adakan itu. Jadi bedanya apa? Sebenarnya kalau manasik yang ada bedanya. Bedanya kita adalah kami berikan pemahaman tentang umroh itu lebih lengkap karena ada Umroh Academy. Kalau kami sebut manasik kami 10 kali. Ya, 10 kali manasik. Makanya kami akan lengkapi. Jadi umroh bukan hanya sekedar tata cara pakai baju ihram gitu ya. Terus
pengetahuan tentang tidak boleh ada pakaian-pakaian yang berjahit saat tapi kami jelaskan sejak awal syariah, munculnya syariat umroh apa? Mana kepada ubudiahnya apa? Mana kepada keberjuangannya apa? Kemandirian umatnya apa? Mana kepada kebangkitan umat apa? Sehingga kita pengen pada waktu dia pulang dari umroh, dia punya spirit sebagai pejuang kehidupan. Gitu. Nah ini kalau bedanya di sana. Kalau pemahaman tentang teknis, umroh sekali, insya Allah hampir semuanya sama. Ya banyak minum, jaga kesehatan, ini 2 tawaf caranya begini 7 kali, saya itu begini, ta'alum itu begini, mikotnya diambilkan di mana, kalau yang dari Madinah mikotnya di Bir Ali dan macam-macam. Ya, kalau sudah teknis sama. Yang bedanya kami adalah ya, kami ingin akan mengajarkan untuk itu. Jadi nanti setelah mulai lengkap, insya Allah akan di-share tentang umroh akademi. Mungkin Ramadan ini akan ada satu materi. Kita mulai dari awal lagi, karena kemarin sudah selesai di bulan Desember kemarin, gitu ya. Bagaimana dengan anggota yang baru join di akhir atau di bulan keempat? Apakah bekerja sendiri untuk selanjutnya? Ya, secara prinsip teman-teman, untuk satu ngajak 10 di bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, gitu ya. Kami ingin ajakan pada mentornya, kami akan adakan TOT. Pada mentornya untuk secara offline bisa mengadakan presentasi seperti yang kami lakukan pada hari ini, gitu ya. Perusahaan mengatakan bisa 1 sampai 2 kali. Ya karena kalau Ramadan mungkin ada yang sore, ada yang pagi, ada yang malam habis tarawih gitu. Ya. Perusahaan akan tetap ada official, tapi masing-masing mentor ya, kami akan mengadakan. Ya, bagi mentor-mentor yang akan mengadakan secara Zoom, secara online, tinggal minta kepada perusahaan, kami akan bikin link Zoom-nya. Kami akan bikin link Zoom-nya untuk teman-teman bisa mengadakan presentasi secara online. Tapi kalau kalian untuk presentasi secara offline, tinggal minta kepada kami akan kirimkan bahan materinya, seperti yang hari ini kami presentasikan. Nah, teman-teman akan menyampaikan itu dalam pada pertemuan-pertemuan home sharing offline di masing-masing rumah untuk menyampaikan presentasi yang kami sampaikan. Jadi insya Allah lebih simpel, lebih mudah, tidak perlu memiliki satu pengetahuan yang lebih panjang, karena hadis dan ayatnya sudah kami sampaikan. Kalau materi lengkap tentang Ridho Baitullah, mungkin satu saat kami akan sampaikan dalam materi lengkap tentang Ridho Baitullah, bagaimana tentang materi lengkapnya, kami akan adakan, dan mungkin nanti akan kami undang beberapa orang dalam satu materi lengkap tentang Ridho Baitullah dari A sampai Z, supaya kapan-kapan teman-teman bisa ngisi pengajian sambil menjelaskan tentang urgensi dan tata cara keinginan kita untuk ke Baitullah, kira-kira. Jadi nggak ada yang kerja sendiri, ya. Semua akan dimulai didampingi oleh para mentornya, ya, untuk ke depan. Ada lagi di bawahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, saya baru bergabung dengan program ini. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana jika dalam 1 bulan kami mampu menabung lebih dari 150.000? Apakah tetap akan dipotong 100.000 untuk membeli produk? Terima kasih. Ya, Bapak sekalian Allah muliakan. Secara prinsip sebenarnya kami mengikuti standing instruction-nya Bapak Ibu sekalian. Perintah Bapak Ibu sekalian dalam mewakalahkan kepada kami. Secara sistem, sistemnya adalah 100.000 setiap bulannya. Kalaupun Bapak Ibu akan menambahkan yang lain, akan tetap menjadi saldo. Gitu ya. Karena kalau sistem itu akan memotong dengan berbeda-berbeda, khawatirnya nanti ada kesalahan dalam proses. Kecuali Bapak Ibu izinkan dan flat. Pak, kami setiap bulan menjadi 200, kami sebulan 300, kami akan lakukan. Gitu ya. Kalau nggak ada amanah itu, kami ikuti sistem, kami akan potong yang 100.000. Selebihnya akan menjadi saldo simpanan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi kalau tabungnya 1 juta, kami tetap potong 100. Kecuali Bapak Ibu menyampaikan kepada kami, Pak, tolong yang dipotong 700 ya untuk belanja yang 200 poin ya. Nah, baru kami berani. Jadi prinsipnya kami nggak akan melakukan selama tidak ada izin atau perintah atau wakalah dari Bapak Ibu sekalian yang pemilik simpanan. Intinya itu, gitu ya. Nah, akad awalnya secara general 100.000 per bulan. Kalau lebih, berarti harus ada perintah khusus dari Bapak Ibu sekalian ya, untuk mengizinkan saldonya dikurangi, karena kami nggak berani. Ya, kami nggak berani untuk menambahkan selama belum ada izin dari pemilik simpanan. Kira-kira begitu. Ada lagi yang kelewat nggak ya? Khawatir ada yang kelewat. Bisa dilanjut? Saya bertanya dikit nih. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama tadi menyinggung soal apa namanya materi presentasi ini ya. Tentu saja ini perlu direspon juga orang-orang yang boleh dibilang tidak update. Jadi outdate misalkan ibu-ibu karena memang konsumen kita kayaknya juga banyak di segmen ini gitu. Itu yang pertama sehingga kita perlu misalkan tool yang manual misalkan tadi yang disampaikan itu kan mau ada apa semacam flowchart atau apa untuk presentasi manual di grup-grup kecil itu yang pertama. Baik. Juga harus ada mungkin formulir manual gitu. Karena tentu saja kalau ibu-ibu itu kalau misalkan dikasih link-link dan sebagainya untuk misalkan mendaftar sendiri kayaknya juga kerepotan. Jadi sehingga ini mentor ini jadi harus kreatif juga gitu di situ. Karena sekali lagi segmennya mungkin tidak semuanya apa namanya tidak semuanya mampu dengan sistem online sesederhana pun misalkan gitu. Karena banyakkan segmennya juga diantaranya adalah ibu-ibu. Jadi itu satu tool manual untuk presentasi, kemudian formulir manual. Itu yang pertama. Baik. Nah yang kedua, ini kira-kira boleh nggak melakukan tafsir presentasi? Nah, tafsir presentasi maksud saya itu begini Ustaz. Misalkan gitu, karena kita fokusnya ke umroh misalkan. Kita membuat tagline atau promo misalkan 4 bulan berangkat umroh dengan sehat dan sejahtera misalkan kan. Sehingga fokus ngobrol umroh saja dengan syarat utama yang pertama nabung 150.000 per bulan dan syarat pokok berikutnya adalah mengajak 10 orang yang sama melakukan nabung begitu. Nah lalu misalkan ketika misalkan ada ini dari mana sumbernya kok kita 4 bulan dengan nabung 150.000 bisa berangkat umroh, bahkan tadi judulnya misalkan bisa berangkat umroh secara sehat dan sejahtera karena dikasih produk gitu kan dan bonus gitu kan. Nah barulah kita terangkan mesin bisnisnya ini begitu. Nah karena kadang-kadang mungkin orang-orang itu ada yang apa namanya ya mungkin tidak aware dengan soal-soal yang lebih rumit lah kira-kira begitu. Terutama tadi maksud saya itu segmen ibu-ibu yang sudah separuh baya kira-kira begitu. Jadi ini kira-kira boleh nggak melakukan tafsir presentasi yang merupakan kreativitas dari si mentor-mentor itu sendiri. Adapun misalkan begini, ketika datang produk ke mereka, misalkan, kok saya dapat produk ini? Itu bonus dari perusahaan kan bisa aja begitu sehingga mereka itu ini kecuali bagi orang-orang yang memang dari mana nih uangnya bisa jadi begini lah bolehlah kita terangkan secara detail seperti yang sudah disampaikan di presentasi ini. Nah kira-kira itu tuh yang barangkali ini perlu ya saya perlu jawaban boleh nggak membuat tafsir apa namanya presentasi sesuai dengan kalau tadi Ustadz bilang usul fikihnya gitu, biqadri uqulihim. Sesuai dengan biqadri uqulihim. Kira-kira gitu Ustadz ya. Terima kasih banyak nih atas respon positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Sofyan Sauri. Secara prinsip sangat boleh. Ya, sangat boleh. Jadi sebenarnya ada presentasi singkat kita. Ya, ada presentasi singkat yang betul yang Pak Sofyan sampaikan. Saya kalau ketemu orang nggak bawa laptop, nggak bawa handphone, saya ngomongnya itu. Ya, mau ikut umroh nggak? 4 bulan. Caranya begitu. Nabung 150.000, gitu ya, ajak 10 orang. Terus ya sudah nanti 10 orang akan kita bantu untuk ajak 10 orang. Simple itu iya, gitu. Kita nggak akan ceritakan dapurnya, gitu ya. Jadi sangat boleh untuk apalagi itu bukan tafsir ini ya, teh. Itu catatan pinggir saya nggak apa-apa, insya Allah, gitu ya. Jadi sangat boleh. Yang Pak Sofyan sebagai tafsir sendiri. Ya. Karena pada prinsipnya ya di wilayah ajakan itu masing-masing punya cara yang khas, ya masing-masing punya cara yang berbeda-beda. Jadi yang pertama saya sampaikan boleh Pak Sofyan. Insya Allah yang lain juga bisa melakukan itu. Yang kedua adalah tentang yang manual, ya bahan-bahan presentasi yang secara manual akan dicetak. Ya ini sudah diskusi kami di jelang Ramadan kemarin. Ini memang kemarin ada sedikit yang ketunda proses finalisasi desainnya. Mohon izin nanti insya Allah mungkin kalau berkenan nanti akan dikirimkan, mungkin kalau ada tim yang bisa bantu
ada form digital, form manual yang akan dikirimkan. Nanti masing-masing bisa cetak sebelum kami nanti cetak resmi antar perusahaan, ya, boleh nanti akan kirimkan filenya, ya. Presentasi ini bukannya karena kami lagi ringkas. Ini kan lumayan banyak karena banyak item, mungkin ada beberapa item yang kami akan kurangi supaya lebih simpel. Kami akan bentuknya semacam apa ya, semacam segitiga itu, semacam kalender di meja untuk memudahkan orang bisa presentasi tanpa harus menggunakan LCD atau laptop. Insya Allah, Bismillah. Semoga tidak lama lagi kita bisa cetak, ya, untuk yang dimanfaatkan oleh teman-teman untuk bisa memprospek, mengajak orang dalam bergabung dengan sini. Kira-kira gitu Pak Sofyan, terima kasih banyak. Insya Allah boleh yang lakukan. Ya, insya Allah gitu ya. Terima kasih. Saya kirimkan presentasi yang tadi saya sampaikan lewat di chat ya, semoga bisa di-download oleh teman-teman. Gitu ya. Ada lagi yang akan menyampaikan teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, saya kirimkan presentasi singkatnya ke teman-teman, semoga juga bermanfaat gitu ya. Ya saya buat. Nanti dikurang-kurangin aja nggak apa-apa kalau ada beberapa yang dianggapnya terlalu panjang. Ya, presentasi singkatnya yang tadi Pak Sofyan sampaikan, ada nggak yang bisa lebih singkat gitu ya? Saya sampaikan lebih singkatnya gitu kira gitu. Baik teman-teman, ada lagi mau disampaikan? Apakah yang saya sampaikan cukup jelas semuanya? Dari pesan dari awal sampai akhir sesi? Jelas. Masya Allah, barakallah. Ini kayaknya suaranya saya agak kenal ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah, baik, alhamdulillah, gitu ya. Baik, semua anggota ini yang 30, kalau memang yang saya sampaikan pesannya jelas, ya kita kasih saya komen di chat bahwa pesannya diterima dengan sangat baik, gitu ya. Alhamdulillah, jelas semuanya jadi dipahami, alhamdulillah. Yo, supaya memastikan tidak ada bias informasinya. Alhamdulillah, jelas, alhamdulillah. Masya Allah, barakallah, barakallah. Jelas, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah, barakallah, barakallah. Baik teman-teman sekalian muliakan, satu hal yang kita ingin pesankan terakhir pada sesi pada hari ini. Jangan sampai ada jarak jeda antara amal dengan antara niat dengan amal. Siapapun orangnya yang sudah berniat, maka segerakan dengan amal. Karena Allah akan jadikan kita orang-orang yang akan menjauh dari amal, karena semakin banyak jeda antara niat dengan amal. Orang menyebutnya, ada yang disebut sebagai futur dalam dakwah. Orang yang dalam dakwah Baitullah nggak semangat lagi di tengah jalan. Dia mundur teratur, menghilang dari kebersamaan. Kenapa? Kata beberapa ulama mengatakan, pada waktu intikal bin amalil wahid ila amalil akhir. Perpindahan dari satu amal satu pada amal berikutnya terlalu jauh jaraknya. Sehari tidak berulang, sepekan tidak berulang, sebulan tidak berulang, hati-hati. Dia semakin jauh dari pusat putaran energinya. Dia semakin jauh dari kebersamaan. Kalau itu terjadi, dia semakin jauh dari pusat energinya, maka dia akan semakin jauh dan semakin hilang. Maka perintah Al-Quran adalah fa'idha faraqta fangsor. Setelah selesai dalam satu urusan, segera berpindah pada urusan berikutnya. Karakter agama ini adalah, Islam adalah agama amal. Maka teman-teman setelah paham, setelah tahu, segera bergabung, segera bergerak. Semua yang bergabung, kata Rasulullah, pada waktu seorang hamba ikhtiar, maka Allah mewajibkan dirinya atas nama Allah untuk memenuhi hajat hidupnya orang yang ikhtiar. Rizkinya, harapan-harapannya Allah akan beri. Dan semoga di bulan Ramadan kita akan memudahkan ikhtiar kita. Tangga untuk sama-sama kita berangkat ke Baitullah. Terima kasih. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman, Pak Asep Anang yang sudah membantu, Pak Agus Mahfud yang sudah membantu. Semoga Allah mudahkan kita semuanya dalam kebaikan dan tetap semangat sampai akhir Ramadan. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik karena belum tentu tahun depan kita akan ketemu lagi dengan Ramadan. Jangan sampai di ujung Ramadan kita tidak diampuni oleh Allah dan kita tidak mendapatkan kunci surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin live group ya. Makasih Pak Anang, izin live group. Ya, sama-sama Pak Ustadz. Jazakallah, baik no, makasih. Amin, alhamdulillah. Makasih banyak. Saya minta izin. Assalamualaikum. Salam.